Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ibu. Kali ini Ibu akan membahas pembelajaran 2 masih di subtema 2, tema 3 kelas 5 SD. Oke, mari kita belajar. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung memasuki pembelajaran 2 di tema 3, subtema 2. Di sini di halaman 52 ada percakapan antara Udin, Siti, dan Lani. Ya, kalian bisa baca ya tentang diare. Nih, bisa baca percakapan ini ya. Silahkan kalian baca dulu. Kamu pause dulu video ini untuk membaca percakapan tersebut. Lalu ada ayo membaca lagi. Di sini ada faktor penyebab diare secara umum. Kamu juga bisa baca. Ibu hanya akan menerangkan esensi saja ya, ringkasannya saja. Oke. Diare ini kan terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan itu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan ya. Secara normal usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer ya. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Nah, tadi kan sudah Ibu bilang tuh di PB1, diare itu disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Kalau kamu keracunan makanan juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan diare ya. Secara umum diare itu penyebabnya adalah satu, infeksi virus, rotavirus ya. Penyebab diare pada anak tuh biasanya rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makanan ya, terjadi pada sebagian orang yang alergi misalnya terhadap gula atau susu ya, biasanya langsung tuh diare. Terus itu alergi makanan ya. Alergi makanan masuk juga, intoleransi makanan sama alergi makanan juga ada reaksi negatif terhadap obat-obatan. Ya, misalnya dia alergi obat. Itu bisa bikin diare gitu. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab dan gangguan usus fungsional atau stres. Kalau kamu ingin tahu diare itu bisa terjadi ketika kamu juga stres. Ketika misalnya kamu ini, wah deg-degan disuruh bu guru ke depan, untuk apa? Untuk nyanyi, untuk baca puisi dan lain sebagainya. Kamu nunggu lama, hati kamu, aduh gimana ya nggak tenang. Nah itu kamu biasanya suka bolak-balik ke kamar mandi kan? Ada yang sampai buang air kecil bolak-balik, ada yang buang air besar. Karena apa? Karena stres. Ya seperti itu ya. Tetapi itu tidak berbahaya. Ketika memang sudah tidak stres, sudah terjadi, kamu sudah ke depan nih, diare itu berhenti dengan sendirinya ya. Lalu kita masuk ke halaman 53. Di sini ada gejala diare. Gejala diare itu satu, buang air besar dan encer dan sering juga ya. Yang kedua, kram perut. Ketiga, nyeri perut. Yang keempat, demam. Yang terparah mungkin ada darah dalam tinja ya. Dan yang keenam adalah perut kembung. Nah, Silani nanya nih, jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Kata Silani. Ibu akan menjawab. Diare sangat berbahaya karena menyebabkan penderita kekurangan cairan atau dehidrasi. Ya, yang berbahaya itu ketika memang kita kekurangan cairan, karena diare itu kan menyebabkan kita bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar. Banyak cairan yang terbuang, sedangkan cairan yang masuk sedikit. Itu akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu efeknya sangat fatal ya, bisa menyebabkan orang koma gitu sampai meninggal dunia ya. Jadi cairan dalam tubuh kita itu harus betul-betul dijaga ya. Kita nggak makan sebagai manusia masih bisa bertahan hidup. Tetapi kalau kita kekurangan cairan itu akan sangat fatal sekali untuk kesehatan kita ya. Bisa menyebabkan kematian juga loh. Lalu kita di halaman 54 ada percakapan lagi antara Dayu, Lani, dan Beni ya. Di sini ada, silakan dibaca sendiri sama kamu percakapannya. Silakan pause video ini, silakan kamu baca percakapan berikut ini. Di sebelah sini ada ya percakapannya, pause dulu. Oke, sudah dibaca ya. Di sini ada iklan ya di halaman 54. Ayo berdiskusi. Buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 siswa.
Tuliskan dalam kolom berikut kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan kamu ketahui di media elektronik. Lalu diskusikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang terdapat dalam kalimat tersebut dan presentasikan di depan kelas. Nanti untuk petunjuknya, nanti Bapak Ibu guru kamu yang akan menyampaikan apa yang akan dilaksanakan untuk diskusi kelompok ini. Ibu hanya akan menyampaikan kalimat-kalimat iklan yang bisa kamu jadikan referensi untuk tugas kamu. Pertama, nih, iklan minuman pengganti ion dalam tubuh. Iklan apa? Itu iklan Pocari Sweat ya. Yang kedua, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Yang ketiga, jelas lebih enak kapal api ya. Yang keempat, semua bisa jadi macan. Itu ada biskuat ya. Yang kelima, Indomie seleraku. Itu iklan Indomie ya. Ya. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kamu, buat kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan. 1. Bahasa iklan adalah berbentuk teks persuasif yang bertujuan membujuk khalayak berbuat sesuatu. Wah, mengajak ya. Iklan itu ngajakin orang, ayo sini makan Indomie ya, misal. Yang kedua, memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara. Ya sudah jelas biasanya ada di iklan di media elektronik ya. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuknya terdiri dari sumber pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan apa ya terakhir yang terjadi yang jelas sih media ya, media, penerima, efek, dan umpan balik. Nah, untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah menampilkan tari-tarian termasuk tari daerah. Ya mungkin ada sih iklan yang menampilkan tari daerah sebagai media persuasif yang maksudnya ajakan para penonton dengan berbagai tujuan. 1, melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, sudah jelas yang pertama. Yang kedua ya memang kepentingan komersil dari iklan tersebut ya. Di sini ayo membaca ya di halaman 56. Oke, di sini kalian tinggal baca aja di situ untuk ayo membacanya, lalu Ibu akan langsung beralih ke ayo berlatih. Di sini ada sebuah tabel. Di sini kamu sebutkan nama tarian, asal daerah, properti tari. Ibu hanya akan membahas ini ya. Nama tarian pertama tari reog. Reog itu berasal dari Ponorogo. Properti tarinya topeng reog, sudah jelas, yang besar itu loh, yang kiplik-kiplik begitu. Yang besar banget itu. Yang kedua, tari kuda lumping. Tari kuda lumping itu asal daerahnya dari Jawa Timur. Properti tarinya kuda tiruan. Yang ketiga, tari jaipong. Tari jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Properti tarinya selendang. Ya. Tapi ada juga sih yang nggak pakai. Cuman kalau dilihat dari properti tari, dilihat dari memang keasliannya, memang harusnya pakai selendang biasanya ya. Yang keempat, tari baksa kembang, asal daerahnya dari Kalimantan Selatan. Untuk properti tarinya kembang bogam ya, kayak bunga gitulah. Kayak bunga-bunga, disebutnya kembang bogam. Lalu tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara, properti tarinya sapu tangan. Ada tari merak, itu berasal dari Jawa Barat, properti tarinya sayap merak ya, di sini ada sayap di belakangnya. Tari topeng, nah kalau tari topeng ini di berbagai daerah ada ya. Yaitu ada di Betawi, Cirebon, terus mana lagi tuh? Malang, Bali, ya. Properti tarinya itu topeng sesuai dengan namanya. Oke, finish untuk PB2. Selamat belajar. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Selalu cuci tangan setelah menyentuh benda apapun dan selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. See you on